Suamiku menghilang tepat 3 jam setelah mengucapkan kalimat terakhirnya. Jangan buka pintu untuk siapapun malam ini. Namun, pukul 12:07, 3 ketukan terdengar dari luar. Aku mendekati pintu dengan napas tertahan. Siapa? Tidak ada jawaban. Lalu, suara seorang pria berbisik. Aku tahu suamimu di mana. Tubuhku membeku. Ketukan itu terdengar lagi lebih pelan. Buka pintunya sebelum mereka menemukanku. Tanganku menyentuh gagang pintu. Tapi sebelum kubuka, pria itu menyebut nama panggilan rahasiaku. Nama yang bahkan suamiku tak pernah mengatakannya kepada siapapun. Aku akhirnya membuka pintu. Pria itu masuk dengan wajah tegang, lalu segera menguncinya kembali. Kita tidak punya banyak waktu, bisiknya. Tatapannya membuat jantungku berdebar, bukan hanya karena takut, tetapi karena ada sesuatu yang terasa begitu familiar darinya. Siapa kamu sebenarnya? Dia mengeluarkan ponsel suamiku dari sakunya. Dia memberikannya kepadaku sebelum menghilang. Tanganku gemetar saat melihat layar. Ada satu pesan yang belum terbaca. Jangan percaya pria itu. Aku menatapnya tajam. Namun, pria itu justru tersenyum pahit. Baca pesan berikutnya, layar menyala. Dan jangan pernah biarkan dia meninggalkan rumah ini. Tiba-tiba, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Pria itu memucat. Dia kembali. Aku menoleh ke jendela. Sosok suamiku berdiri di halaman, tetapi sesuatu tentang wajahnya terasa sangat berbeda. Sosok di halaman itu benar-benar suamiku. Namun wajahnya pucat, pakaiannya basah, dan matanya menatap langsung ke arahku, seolah sedang memperingatkan sesuatu. Pria di sampingku tiba-tiba berbisik, "Jangan biarkan dia masuk." Aku menelan ludah. Kenapa? Karena pria itu bukan suamimu. Tiba-tiba, sosok di luar tersenyum. Lalu ponselku berdering. Nomor suamiku. Aku mengangkatnya dengan tangan gemetar. Suara di seberang terdengar lemah. "Sayang, aku masih di tempat yang sama. Jangan percaya siapapun yang datang ke rumah." Aku menatap jendela. Sosok di halaman masih tersenyum. Lalu dia mengangkat tangannya dan menunjuk pria di sampingku. Pria itu langsung mundur. "Aku bisa menjelaskan semuanya," katanya. Sebelum aku sempat bertanya, pintu depan mulai diketuk 3 kali, persis seperti malam pertama. Lalu, suara suamiku terdengar dari balik pintu. "Buka pintunya." Aku tahu dia ada di dalam. Tanganku masih berada di gagang pintu ketika suara itu terdengar lagi. "Buka, aku suamimu." Pria asing di belakangku langsung mematikan semua lampu. "Jangan jawab," bisiknya. Aku menatapnya. "Kalau dia bukan suamiku, lalu siapa?" Dia mendekat dan menunjukkan sebuah foto lama. Di dalam foto itu, aku melihat suamiku berdiri bersama pria tersebut. Namun yang membuatku merinding adalah tanggal di belakang foto itu. 10 tahun sebelum aku mengenal suamiku. "Dia sudah mengenalku sejak dulu?" tanyaku. Pria itu menggeleng. "Bukan dia yang mengenalmu." Tiba-tiba ketukan berhenti. Rumah menjadi sunyi. Lalu ponselku menyala sendiri. Sebuah video muncul di layar. Aku melihat diriku sendiri sedang duduk di ruang tamu. Padahal video itu direkam malam ini. Di belakangku berdiri sosok suamiku. Namun aku sedang sendirian saat video itu direkam. Pria asing itu menatap layar dengan wajah pucat. "Sekarang kau tahu kenapa aku datang setiap malam." Aku menatapnya. "Kenapa?" Dia menjawab pelan. "Karena setiap malam seseorang mencoba menggantikanmu." Tiba-tiba terdengar suara langkah dari lantai atas. Padahal rumah itu hanya memiliki 1 lantai. Lalu suara perempuan berbisik dari tangga. "Kalian terlambat, dia sudah bangun." Suara perempuan itu membuat tubuhku membeku. Aku menatap tangga, tetapi tidak ada siapapun. Pria asing itu justru menarikku menjauh dari sana. "Jangan lihat ke atas." "Siapa dia?" bisikku. Dia menatapku serius. Orang yang seharusnya sudah mati.
Tiba-tiba sebuah foto jatuh dari lantai atas. Aku mengambilnya. Di foto itu ada aku saat masih kecil, berdiri bersama seorang perempuan yang wajahnya sangat mirip denganku. Tanganku gemetar. Aku tidak pernah melihat foto ini karena ibumu menyembunyikan semuanya. Sebelum aku sempat bertanya, pintu depan terbuka sendiri. Suamiku masuk, wajahnya pucat. Dia langsung menatap pria asing itu. Kau akhirnya membawanya ke sini. Aku mundur. Kalian saling mengenal? Suamiku terdiam cukup lama. Lalu dia berkata, dia bukan orang asing. Pria itu menatapku dengan mata penuh kesedihan. Karena aku adalah saudara kembarmu. Darahku terasa berhenti mengalir. Namun sebelum aku bisa mempercayainya, suamiku berbisik, jangan percaya dia. Lalu pria itu tersenyum. Sekarang tanyakan pada suamimu, siapa yang sebenarnya hilang malam itu? Siapa yang sebenarnya hilang malam itu? Tanyaku. Suamiku menunduk. Wajahnya berubah pucat. Bukan aku, jawabnya pelan. Pria di sampingku langsung menyela. Dia berbohong. Aku menatap mereka bergantian. Untuk pertama kalinya, aku tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Suamiku akhirnya mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Buka, di dalamnya ada foto lama keluargaku. Aku, ibuku, dan seorang bayi yang wajahnya ditutupi kain. Bayi itu adalah kamu, katanya. Aku menggeleng. Tidak mungkin. Pria asing itu mengambil foto tersebut. Bukan, bayi itu adalah aku. Aku membeku. Lalu, dia menunjukkan bekas luka kecil di tangannya. Tanda yang sama dengan yang pernah diceritakan ibuku tentang anak yang hilang bertahun-tahun lalu. Tiba-tiba terdengar ketukan dari pintu. 3 kali. Aku membuka layar kamera keamanan. Tidak ada siapapun di luar. Namun, suara ibuku terdengar dari balik pintu. Nak, jangan percaya suamimu. Dialah yang membuat kami semua terpisah. Aku menatap suamiku. Dia hanya tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di matanya. Aku berdiri terpaku di depan pintu. Suara ibuku kembali terdengar. Jangan percaya siapapun di rumah itu. Aku menoleh kepada suamiku. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia tidak menjawab. Pria asing itu tiba-tiba menggenggam tanganku. Sekarang waktunya kau tahu semuanya. Ia menunjukkan sebuah rekaman lama. Di dalamnya, aku melihat ibuku menggendong 2 bayi. Salah satunya adalah aku. Yang lainnya adalah pria yang selama ini kukira orang asing. Namun rekaman itu belum selesai. Ibuku menatap kamera dan berkata, jika suatu hari anak-anakku bertemu lagi, jangan biarkan pria yang mereka panggil ayah mendekati mereka. Aku menatap suamiku dengan tubuh gemetar. Kenapa? Wajahnya berubah pucat. Karena ayahmu bukan orang yang kau kira. Tiba-tiba, pintu belakang terbuka sendiri. Seorang pria tua berdiri di sana. Aku mengenal wajah itu dari foto keluarga, ayahku. Padahal, dia dinyatakan meninggal 15 tahun lalu. Dia tersenyum dan berkata, sudah waktunya pulang. Pria di sampingku langsung berbisik, jangan ikuti dia. Aku menatap ayahku, lalu suamiku, lalu pria yang ternyata saudara kembarku. Tiba-tiba, semuanya menjadi jelas. Suamiku bukan yang menghilang. Akulah yang sebenarnya hilang selama 15 tahun. Dan selama ini, orang yang kupanggil suami ternyata telah menyembunyikan identitasku sendiri. Aku menatapnya dengan air mata mengalir. Siapa aku sebenarnya? Dia tersenyum dingin, lalu menjawab, itulah rahasia yang seharusnya tidak pernah engkau ingat.